Ini saya lihat, ana lihat di sini, masya Allah, mukanya semuanya bercahaya ya. Amin. Wallah alam, cahaya karena cahaya lampu atau cahaya apa, wallah alam. Yang penting bercahaya. Oke, muka bercahaya itu saya yakin, saya percaya karena wudunya antum sudah benar. Wudu yang antum kerjakan sudah sah. Kenapa? Karena yang namanya wudu itu, al-wudu'u diambil di dalam bahasa Arab dari kata al-wada'ah, yang mana berarti al-husnu wal jamal, kebaikan, keindahan. Ya, jadi arti wudu itu adalah kebaikan dan keindahan. Artinya apa? Kalau orang yang berwudu, insya Allah mukanya tampak berseri-seri, tampak bercahaya. Untuk menyambung minggu yang lalu atau minggu yang sebelumnya, karena mungkin ada kita jeda mungkin 2 minggu lah, tidak ada pengajian atau kajian tentang wudu. Mungkin masih ada yang ingat daripada antum di sini tentang fardu. Ada berapa fardu wudu? Hah? Ada berapa? Berapa? Ada 4. Ada yang lain? Hah? Yang akhwat mungkin. Ada berapa? Fardu itu artinya kan sesuatu yang harus kita kerjakan ketika berwudu, yang mana kalau tidak dilakukan maka wudu kita tidaklah sah. Ada berapa tadi? Ada 4 yang di ayat ya. Ada 4. Ataupun jumlah semuanya itu ada 6. Satu apa? Niat. Oke, satu pertama adalah niat. Kapan niat wudu itu? Hah? Kapan? Ketika Pak? Ketika membasuh pertama kulit dari kepala. Niat apa? Niat wudu, niat mengangkat hadas kecil, terserah niatnya. Yang kedua apa? Hah? Membasuh muka. Membasuh ya. Oke, membasuh muka. Bahasanya membasuh. Ingat perbedaan antara membasuh dan mengusap. Kalau membasuh itu air mengalir, kalau mengusap hanya sekedar mengusap. Oke. Muka, yang mana sih yang namanya muka? Dari mana sampai mana? Ya, muka itu dari tumbuh rambut sampai apa namanya ini? Dagu. Itu panjangnya. Kalau lebarnya dari telinga ini sampai ke telinga. Jadi lebarnya seperti ini, panjangnya, lebarnya seperti ini. Artinya rambut kebiasaan orang ya, rambut kebiasaan orang itu tumbuhnya di mana? Tanpa melihat orang yang tidak biasa rambutnya tumbuh di mana. Yang biasanya orang-orang profesor kan tumbuhnya di belakang. Nah, itu tidak dianggap. Yang dianggap apa? Kebiasaan orang tumbuh rambut di mana? Nah, mulai dari sanalah yang dinamakan dengan muka atau wajah. Oke, yang ketiga apa? Membasuh tangan. Tangan itu dari mana? Sampai beserta, jangan bahasa beserta siku. Ingat kata-kata beserta, bukan sampai. Kata-kata beserta artinya siku harus dibasuh. Jadi siku, yang namanya siku itu ini ya. Nah, ini siku. Artinya apa? Harus sempurna basuhannya. Bagaimana kita mengetahui sempurna atau tidaknya? Kita basuhi lebih sedikit. Itu untuk apa? Untuk yakin betul-betul bahwa siku ini telah terbasuh semuanya. Itu yang ketiga. Yang keempat? Hah? Satibai. Yang keempat apa satibai? Mengusap. Mengusap kepala atau rambut yang ada di kepala. Nah, di sini apa? Yang mana sih yang dikatakan dengan rambut atau yang dikatakan dengan kepala, yang mana? Ini yang menutup kufiah ini semuanya kepala ini. Yang menutup kepala ini namanya, yang ketutup sama kopiah ini namanya kepala. Artinya boleh kita mengusap kepala kita atau mengusap rambut kita, yang penting rambut ini masih di dalam batasan kepala kita. Itu boleh dibasuh. Meskipun apa kemarin? Meskipun hanya satu rambut.
Ya, satu rambut boleh kan? Oh boleh Ustaz. Selama apa? Selama rambut tersebut masih di dalam batasan kepala. Artinya kalau rambut sudah keluar dari batasan kepala, maka mau kita usap, maka tidak sah. Boleh kita mengusap rambut meskipun satu rambut, kalau apa? Kalau masih di batasan kepala. Ini misalnya, ambil satu. Boleh. Ya nanti yang masuk surga ya satu rambut aja ya kan. Rambut yang lain tidak masuk surga. Itu yang keempat. Yang kelima, akhwat mungkin 5, membasuh kaki sampai beserta mata kaki. Beserta, bahasanya beserta. Artinya mata kaki wajib dibasuh. Membasuh kaki. Yang keenam, tertib berurutan. Tertib ya, tertib berurutan. Artinya seperti inilah wajib kita melakukan wudu kita. Tidak boleh didahulukan kaki dulu baru membasuh muka, atau tangan dulu baru membasuh muka lah. Harus berurutan seperti yang disebutkan di dalam ayat atau di dalam hadis. Jadi tidak boleh tidak berurutan. Selain yang 6 ini, itu tidak wajib atau tidak harus kita kerjakan di dalam wudu. Misal apa? Misal telinga. Ini mungkin kebanyakan orang menganggapnya ini adalah sebuah kewajiban yang harus dibasuh atau diusap, bukan. Kemudian apa? Kemudian terus menerus tanpa ada jeda waktu, itu sunnah. Jadi misalnya kita setelah membasuh muka langsung basuh tangan, itu sunnah. Artinya kalau misalkan tidak langsung boleh. Misal saya mau basuh tangan, basuh muka misalkan di mana? Di sini, Banjarbaru. Terus basuh tangannya di mana? Oh di Banjar. Terus basuh ininya di mana? Oh di sana lagi. Boleh, boleh. Sah wudunya. Artinya selain dari yang 6 ini, maka apa? Wudu itu selain yang 6 tidak harus dikerjakan di dalam wudu, meskipun nanti hukumnya sunnah atau yang lainnya. Nah, jadi 6 inilah yang disebut dengan rukun atau fardu-fardunya wudu. Selain yang 6 berarti tidak wajib. Jadi lihat, wudu antum sudah ada yang 6 nih enggak? Kalau ada berarti sah. Pastinya tangan semua dibasuh, kaki sampai mata kaki semuanya dibasuh. Niatnya ketika kita membasuh pertama kulit di kepala, kalau itu semua sudah dilakukan, berarti alhamdulillah wudu kita sah sudah. Dan juga ingat harus ada semuanya sampai air tadi ke kulit kita, kulit yang kita basuh, kulit yang kita cuci tadi. Artinya tidak boleh ada penghalang. Misalkan ada plester apa, atau misalkan perempuan, misalkan kulit ikan, sisik ikan, atau laki-laki biasanya ya, tangannya kotor. Nah, itu harus dibuang, harus dihilangkan. Air harus masuk ke dalamnya. Kalau tidak sampai maka tidak sah. Jadi 6 inilah disebut dengan fardu. Selain 6 berarti tidak wajib. Gampang kan sebenarnya? Wudu itu sebenarnya gampang. Nah, ini kemarin yang kita bahas, itu fardunya wudu. Sekarang insya Allah kita akan membahas sunnahnya wudu. Apa aja sih yang disunnahkan ketika kita berwudu? Oke, sunnah yang pertama itu adalah bersiwak. Ini sunnah ya, kita selesai ini kajian minggu kemarin atau kemarinnya lagi. Sunnah yang pertama itu adalah bersiwak. Sunnah yang pertama adalah bersiwak. Bersiwak. Apa sih bersiwak itu? Siwak itu menggosok gigi dengan sesuatu benda yang kasar. Itu namanya siwak. Menggosok gigi dengan sesuatu benda bahasanya yang kasar, itulah disebut dengan siwak. Jadi bukan siwak
Bukan siwak yang ya ini. Antum punya siwak nggak? Masa orang muslim nggak punya siwak? Ya kan? Ada ya. Nah, siwak. Ya tidak harus ini siwak. Cuman ya tetap ini yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling mulia. Siwak. Nah, cuman dikatakan bersiwak jikalau kita gosok gigi kita dengan sesuatu yang kasar. Benda apapun itu, yang penting kasar. Maka itu disebut dengan siwak. Misal apa? Baju kita. Cuman ya gimana ya? Mungkin kasar. Boleh. Atau misalkan gosok gigi kita, ya habis bangun mandi, bangun tidur, mau sholat subuh, sebelum kita berwudu siwak dulu. Siwak niatnya apa? Niat untuk menunaikan sunnatnya wudu dan niat untuk membaca bismillah. Jadi dua niatnya. Ketika kita bersiwak, dua niatkan. Ketika dia bersiwak, dua niatkan. Pertama niat untuk melakukan sunnahnya wudu. Yang kedua niat untuk membaca bismillah yang nanti setelahnya ini. Jadi siwak sesuatu yang kasar kita gosokkan ke gigi kita itu adalah siwak namanya. Apapun dia. Nah, cuman yang paling afdalnya tadi nih arak. Kalau bahasa Arabnya itu udul arak, kayu arak. Nah, ini yang paling mulia, yang paling bagus, yang sunnah, yang derajatnya itu paling atas, paling tinggi. Yang mana Rasulullah sangat mencintai siwak ya. Rasulullah itu sangat mencintai siwak. Beliau mau meninggal pun sebelum beliau meninggal beliau bersiwak. Sebelum beliau meninggal Rasulullah bersiwak. Siapa yang memberikan siwak? Istri beliau, Sayyidah Aisyah. Beliaulah yang mensiwakkan Rasulullah. Artinya sampai beliau mau meninggal pun beliau bersiwak. Jadi yang pertama adalah bersiwak. Jadi kita buka keran kita bersiwak. Kalau ada siwak itu bagus, lebih bagus lagi. Kalau tidak ada ya sikat gigi. Itu yang pertama. Yang kedua kita baca bismillah. Atau cuci tangan ya. Kemudian bismillah. Nah, ini bebarengan ini. Cuci tangan dan bismillah ini bareng. Jadi misalkan antum buka keran ya, dibuka keran, jadi cucikan tangan, baca bismillah. Jadi selesai tadi gosok gigi, selesai cuci tangan ya, pergelangan tangan ini aja sampai sini sunnahnya. Cucikan gini sambil mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan niatkan di sini, niatkan nawaitu ada sunanil wudu ya. Nawaitu adai sunanil wudu. Atau kalau jangan ini bahasa Indonesia aja sudah. Ya Allah Ta'ala paham kok. Antum bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Allah Ta'ala, bahkan kalau antum bahasa Arab gak ngerti artinya apa, itu yang tidak sah ya. Jangan, kadang-kadang ada orang ya akad pengen bahasa Arab, keren ya kan, lagi asik nih, lagi rame, tapi nggak paham artinya, itu tidak sah. Lebih baik bahasa Indonesia antum mengerti, faham, ini lebih bagus. Jadi ketika antum cuci tangan, baca bismillah. Baca bismillah, niatkan dalam hati, nawaitu ada sunanil wudu, ya Allah saya berniat untuk melaksanakan sunnah-sunnah wudu yang ada di dalam wudu. Baca bismillah. Kenapa katanya disunahkan untuk membasuh tangan dulu? Karena kita tidak tahu tangan kita ini kan malam nginap di mana. Bahasa Rasulullah itu seperti itu. Aina batat yadahu, kata beliau. Jadi kata Rasulullah, setelah kalian bangun tidur, hendaknya kata beliau cuci tangan dulu. Kenapa wahai Rasulullah? Karena kata beliau, la yadri aina batat yadahu. Karena dia tidak tahu tadi malam tangannya nginap di mana. Maka disunahkan untuk dibasuh. Ada orang yang semacam tidak percaya ya dengan hadis Nabi. Saya tahu kok tangan saya di sini, nggak kemana-mana. Di dalam hatinya ada rasa kayak kayak menghina gitu, menghina
sunnah Nabi. Artinya tangan saya ada di sini. Kata Rasulullah, tidak tahu di mana sih tangannya tadi malam nginap. Maka ketika dia bangun malam, bangun dari tidurnya di pagi hari, subhanallah, Allah hendak menegur dia. Apa yang terjadi? Tangannya menembus di belakang, lubang belakang dia. Ini masuk sini. Untuk apa? Untuk mengasih pelajaran bagi dia ini, supaya jangan sekali-kali meremehkan sunnahnya Rasulullah. Jadi yang ketiga, jadi yang pertama tadi kita bersiwak, sebenarnya banyak sekali fadilahnya bersiwak ya, sangat banyak, 70 bahkan lebih. Nah, cukup dijadikan satu dalil bahwa Rasulullah bersabda, di dalam siwak itu ada keridhaannya Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, mardatun lirrabb. Di dalam bersiwak ada ridhonya Allah Ta'ala. Kita siwak, kemudian kita buka, kita cuci tangan kita yang di sini tadi, sambil baca bismillah, diniatkan untuk apa? Untuk niat menunaikan sunnah-sunnah wudu yang disunahkan di dalam berwudu. Selesai, baru kita bersiwak lagi. Jadi nomor 4 siwak lagi. Jadi yang pertama ada di siwak, jadi 2 kali siwak. Ya, terserah tadi kan siwak, mau siwak yang paling bagus tadi siwak ini, siwak udul arak yang dijual nggak nyampe 10.000, nggak nyampe 10.000, murah sekali. Tapi fadilahnya yang antum dapatkan dari bersiwak sangat luar biasa. Jadi bersiwak lagi. Nah, kalau misalkan mau dikumpulkan, yang pertama itu bisa antum gosok gigi misalkan, ya. Kemudian ini, yang nomor 4 bisa siwak pakai siwak tadi, udul arak. Oh ya, mana lupa. Nah, jadi gimana sih siwak yang paling bagus? Nah gini. Kata ulama, siwak itu yang penting tidak lebih kecil dari kelingking, tidak lebih besar dari jempol. Dan panjangnya jangan lebih dari shibr. Nih. Jangan lebih kecil dari ini, kan ada kadang-kadang ada yang besar gini. Nah, itu juga kurang bagus. Kata ulama Pak, tidak lebih kecil dari kelingking, tidak lebih besar dari jempol, dan panjangnya tidak lebih dari satu ini. Tidak lebih panjang, artinya lebih pendek. Itu sunnahnya kata ulama. Nah, kemudian cara memegangnya, ya terserah, pokoknya siwak itu sebenarnya bebas ya. Antum mau seperti apa terserah, tidak ada masalah. Yang penting intinya adalah gigi kita, mulut kita menjadi bersih. Mulut kita bersih, gigi kita bersih, itu yang paling ditekankan. Jadi nomor 4 tadi adalah apa? Nomor 4 tadi adalah kembali lagi kita bersiwak. Jadi kita pertama masuk tadi, bangun tidur, kita masuk ke tempat ini, kita sikat gigi untuk apa? Untuk niat, untuk wudu, sunnah wudu. Kemudian untuk apa? Untuk sunnah membaca bismillah, karena di sebelum bismillah kita disunahkan bersiwak. Siwak atau sikat gigi tadi. Selesai, baru kita buka keran, kita cuci tangan kita segini sambil baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Niatkan untuk melakukan sunnah-sunnahnya wudu. Ini penting. Kalau antum tidak niatkan, maka tidak mendapatkan pahala kesunahan. Jadi apa susahnya sih kan niat? Saya niat melakukan sunnah wudu. Selesai. Tidak harus pakai bahasa Arab. Yang penting bahasa Indonesia, dan lebih bagus bahasa Indonesia. Kalau antum paham, bahasa Arab, bagus. Tapi lebih bagusnya adalah dengan bahasa yang kita kuasai, bahasa yang kita fahami, bahasa ibu kita, bahasa sehari-hari kita. Itu yang keempat. Jadi yang keempat siwak lagi ya. Ya kan, yang kelima kumur-kumur. Yang keenam memasukkan air di hidung. 6. Jadi setelah kita bersiwak tadi, siwak yang lebih bagusnya tadi itu tadi ya. Antum beli nanti pulang di sini atau besok beli siwak. Untuk apa?
Oh, itu sunnah. Itu Rasulullah paling suka dengan siwak. Paling suka, paling tidak pernah lepas dari yang beliau bawa. Jadi beliau itu tidak lepas katanya membawa siwak, membawa sisir dan cermin. Nah, jadi setelah kita selesai bersiwak yang sini tadi, kita kumur-kumur dan kita masukkan air ke dalam hidung. Di dalam cara berkumur-kumur dan membasuh hidung atau memasukkan air di dalam hidung, antum tahu ada berapa cara? Ada 6 cara ya. 6 cara bagaimana sih cara yang benar di dalam berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung. Ada 6 cara ya kawan. Ada 6 cara, mungkin kita sampaikan 2 aja ya. 2. Cara yang paling afdal, yang paling bagus itu adalah dengan antum ambil air gini, masukkan ke dalam kumur-kumur, masukkan setengah, kemudian masukkan ke dalam hidung sisanya. Jadi sisanya masukkan, kemudian di hidung. Itu yang paling bagus, paling afdolnya seperti itu. Masukkan air, setengahnya untuk mulut, setengahnya untuk hidung. Itu cara yang pertama. Cara yang biasa bisa juga. Sebenarnya ada 6 cara ya. Ada 6 cara. Cara tuntunan bagaimana sih kumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung. 6 cara. Jadi apa sih yang sebenarnya yang bisa kita ambil dari sini? Satu sebenarnya, bahwa agama kita itu sempurna. Nah, bayangkan cara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung aja sudah 6 cara. Artinya agama kita ini Masya Allah sudah sempurna. Makanya kata baginda Rasul, innama ana lakum mithlul walid liwaladihi, kata beliau. Aku, kata Rasulullah, bagi kalian itu sebagaimana seorang ayah bagi anaknya. Itu kata Rasulullah. Apa maksudnya wahai Rasulullah? Kata para sahabat, maksudnya adalah baginda Rasul telah mengajarkan kita dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Bahkan mohon maaf, di dalam waktu kita untuk beristinja pun sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi bayangkan, subhanallah, antum lagi mohon maaf ya, istinja, lagi buang hajat, dapat pahala. Iya, dapat pahala. Istinja, iya dapat pahala. Kenapa? Karena antum hubungkan ya, pekerjaan antum dengan baginda Rasul. Nah, mungkin kita bahas nanti nomor 6, kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Afdalnya, yang paling bagusnya adalah seperti tadi. Ambil air, masukkan setengah untuk mulut, setengah untuk hidung. 1 kali, 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Atau yang biasanya lebih bersih 3 kali. 1, 2, 3, kemudian di hidung 1, 2, itu boleh juga. Cuman yang paling afdal, yang paling bagus seperti itu. Ambil setengah untuk mulut, setengah untuk hidung. 1 sampai 3 kali. Nah, 3 kali. Nah, jadi insya Allah kita sudah membahas 6 daripada sunnah-sunnahnya kita berwudu, di dalam berwudu. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taala keistiqomahan untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.